masalahnya? Silakan ambil rukhsah dari Allah, keringanan, maka berbuka dalam kondisi safar. Demikian juga dalam kondisi sakit. Kalau sakit ya, meskipun kita sakit tidak sampai mau mati, sakit wajar, namanya sakit, demam itu sakit ya, maka boleh berbuka. Bolehkah meninggalkan puasa jika positif COVID-19? Ya. Bolehkah meninggalkan puasa bagi orang yang positif COVID-19? Demikian juga bolehkah para petugas kesehatan ya, yang merawat, baik dokter ataupun perawat, bolehkah mereka juga tidak berpuasa karena khawatir kalau mereka lelah, kemudian kekuatan sistem imun tubuh lemah, akhirnya mereka terkena penyakit dan berbahaya bagi nyawa mereka. Ini dua hal ya. Baik. Maka untuk menjawab hal ini ya, kita tahu bahwasanya orang yang sakit boleh tidak berpuasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau sedang bersafar ya, maka dia berbuka dan dia ganti di hari-hari yang lain. Ini nas yang tegas bahwasanya orang yang sakit boleh berbuka. Orang yang sakit boleh berbuka dan tidak berpuasa, ini dia ganti hari-hari yang lain ya. Oleh karenanya jika seorang sudah dinyatakan oleh dokter positif ya, positif COVID ya, kemudian gejala-gejalanya nampak, kemudian dia dalam kondisi bersin-bersin, kemudian dalam kondisi batuk-batuk, demam, maka dia sakit, dia boleh berbuka. Jangan paksa dirinya untuk berpuasa ya. Allah berkata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak ingin kesulitan. Allah tidak ingin kau puasa untuk mati, enggak. Allah tidak menginginkan Anda puasa untuk meninggal dunia. Oleh karena kalau sakit silakan berbuka. Silakan berbuka, ya. Sama, jangankan sakit, safar aja yang seorang mungkin kuat tetap berpuasa dalam kondisi safar, boleh berbuka. Kenapa? Allah tidak ingin kesulitan. Anda safar silakan berbuka. Karena namanya safar sering ada kesulitan, ya. Kita sih kuat nahan kesulitan tersebut, tapi Allah kasih kemudahan. Apa masalahnya? Silakan ambil rukhsah dari Allah, keringanan, maka berbuka dalam kondisi safar. Demikian juga dalam kondisi sakit. Kalau sakit ya, meskipun kita sakit tidak sampai mau mati, sakit wajar, namanya sakit, demam itu sakit ya. Maka boleh berbuka. Jangan maksakan diri, oh saya masih kuat. Oh enggak, boleh ya, boleh tidak berpuasa karena dalam kondisi sakit. Oleh karena para ulama mengatakan seorang boleh tidak berpuasa tatkala sakit. Jadi karena dua hal. Pertama, khawatir sakitnya tambah parah. Kedua, khawatir sakitnya lama baru sembuh. Ya, dua hal ini menyebabkan seorang boleh berbuka. Dia kalau berpuasa, ya, sakitnya bisa jadi tambah parah. Maka jangan berpuasa. Atau kedua, kalau dia berpuasa, bisa jadi sakitnya tidak tambah parah, tetapi kesembuhannya tertunda, harusnya seminggu jadi sebulan. Maka dia boleh tidak berpuasa. Jangan maksakan diri. Oh saya kuat kok meskipun saya sakit. Bukan masalah kuat-kuatan. Allah ingin kasih kau keringanan. Kenapa kau cari kesulitan? Ya. Jadi kalau orang sakit, dia boleh berbuka, tidak usah berpuasa. Tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah dinyatakan positif, tapi dia tanpa gejala? Orang bilang carrier atau OTG, orang tanpa gejala. Diperiksa positif, tapi dia sehat-sehat saja. Dia sudah lapor dirinya positif dan sudah hasilnya ada. Namun dia sehat-sehat saja. Apakah dia boleh berpuasa ataukah dia wajib berpuasa ataukah boleh dia untuk tidak berpuasa? Maka ini saya katakan kembalikan kepada dokter. Dokter yang menanganinya. Apa kata dokter dia ikuti. Apa kata dokter dia ikuti. Kalau dokter mengatakan Anda kuat ya silakan berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Tapi dokter mengatakan jangan puasa karena sistem imun tubuh bisa lemah sesaat, kapan saja, dan kau butuh perhatian, butuh obat, butuh yang lainnya. Meskipun kau dalam kondisi sehat, maka jangan berpuasa. Jangan berpuasa, jangan spekulasi dengan nyawanya ya. Alhamdulillah Allah kasih keringanan. Allah kasih keringanan ya. Jangan kemudian nekat. Ini bukan masalah nekat-nekatan, bukan. Allah kasih keringanan, kenapa kau tidak ambil? Ya. Kenapa kau tidak ambil? Oleh karenanya meskipun orang sudah positif dalam kondisi dikatakan dia carrier, OTG, orang tanpa gejala, tidak ada gejala apapun, tapi kalau dokter menyatakan, misalnya dokter mengatakan tidak apa-apa, kau puasa aja. Secara apa namanya medis tidak masalah kau berpuasa. Ya sudah puasa. Kenapa tidak berpuasa? Puasa.
Tapi kalau dokter mengatakan, ahli mengatakan, kalau kau berpuasa bakalan sistem imun tubuh bahkan turun, akan khawatir begini, kita khawatir begini-begini, ya sudah, tidak usah berpuasa. Uzur, Allah kasih uzur. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Kemudian juga bagaimana orang ODP? Orang ODP ya. ODP ini apa sih? Orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan. Ada yang mengatakan, saya baca-baca tadi di internet, ODP ada dua. Ada ODP yang dia itu maksudnya gejala ringan cuma bersih-bersin, diawasi, tapi tidak ada gejala yang kuat menunjukkan dia COVID ya, tapi ada gejala ringan ya. Ya orang seperti ini meskipun gejala ringan, kalau dia dikatakan sakit, dia khawatir, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau ODP tanpa gejala, kenapa dikatakan ODP, orang dalam pengawasan? Kenapa? Karena dia pernah main ke tempat daerah merah, zona merah. Orang dari misalnya dari Kebumen main ke Jakarta, oh dia ODP. Kenapa? Dia pernah main ke zona merah di Jakarta. Ya. Atau orang yang pernah tinggal di zona merah di Jakarta. Nah, kita semua ini ODP. Kita semua yang tinggal di Jakarta ini apa? ODP. Apalagi kalau kita pergi ke kampung orang, oh ODP lagi, ODP plus. Kita diam-diam aja di rumah di tempat zona merah, maka dianggap ODP. Apalagi kalau kita pergi keluar kota, tentu masyarakat di kota tersebut yang mau kita datangi menganggap kita ODP karena datang dari Jakarta zona merah. Nah, kalau ODP maksudnya adalah orang yang hanya tinggal di zona merah atau pernah mengunjungi zona merah, tapi ternyata kondisinya fit, maka dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Ya, seperti kita sekarang wajib puasa. Jangan mengatakan, kita harus jaga kondisi supaya fit, maka kita nggak usah puasa dalam rangka. Enggak. Kita dalam kondisi fit, nggak ada masalah. Ya. Kecuali kalau ada gejala, itu lain cerita. Ya, kecuali kalau ada gejala baru lain cerita. Adapun kita sekarang dalam kondisi fit, kita meskipun digolongkan sebagai ODP, orang dalam pantauan, maka kita harus wajib berpuasa. Kalau kita bilang semua ODP boleh tidak berpuasa, satu Jakarta, daerah merah ini boleh tidak berpuasa, dan itu tidak benar. Taib. Ini berkaitan dengan orang yang sakit atau diduga sakit atau dalam pantauan. Bagaimana dengan petugas medis? Petugas medis ya, apakah dia boleh meninggalkan puasa? Ya. Kalau dia sakit ya dia boleh meninggal. Semuanya pokoknya yang sudah masuk dalam kategori sakit boleh tidak puasa. Jadi masalah petugas medis yang sehat. Namun dia khawatir kalau dia puasa dia tidak kuat menahan virus yang masuk. Ya. Kita tahu subhanallah. Ya, betapa banyak petugas medis yang sudah memakai APD ya. Kemudian sudah pakai seragam lengkap untuk menangani pasien, ternyata tembus juga virusnya. Ya. Sebab di antara mereka ada yang meninggal dunia. Semoga Allah mencatat mereka sebagai orang-orang yang mati syahid dan diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah berjuang untuk menangani kasus COVID-19 ini ya. Kita harus benar-benar menghargai mereka, bahkan mendoakan mereka karena perjuangan mereka. Nah, pertanyaan, bagaimana petugas medis baik dokter maupun perawat yang sehat? Yang sehat. Kemudian bolehkah dia tidak berpuasa? Karena dia khawatir karena dia tiap hari menangani pasien corona, dan corona sangat mungkin mengenai mereka ya. Karena corona begitu mudah menular kepada orang di sekitarnya ya. Apakah dia boleh tidak berpuasa? Ya. Maka saya katakan ini kembali kepada dokter. Ini masalah dokter ya. Dokter kalau mengatakan sebaiknya jangan berpuasa karena khawatir begini dan begitu, maka tidak apa-apa tidak puasa. Ya, kembali kepada para pakar yang menangani hal ini. Kalau para dokter tahu bahwasanya kondisi dia kalau dia berpuasa bakalan sangat mudah terkena virus, ya, maka jangan dia berpuasa. Ya, masing-masing orang tahu tentang dirinya dan dia boleh bertanya kepada dokter yang pakar akan hal ini ya. Maksud saya tidak usah spekulasi saya kuat, enggak harus demikian. Enggak harus demikian. Allah kasih kemudahan, maka tidak harus kita kemudian saya kuat dan ini dan lainnya, enggak. Kalau itu dibolehkan dalam syariat maka kita kerjakan. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Qudamah tentang hal ini. Tatkala Ibnu Qudamah berbicara tentang orang yang boleh berbuka puasa, orang yang sakit jelas. Bagaimana tentang orang yang sehat? Saya bacakan kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, salah seorang ulama besar di mazhab Hambali. Beliau berkata, "Was-sahihu alladhi yakhshal marada bisiyam." Dan orang yang sakit, yang takut, dan orang yang sehat, was-sahihu, dan orang yang sehat, dia takut kalau dia puasa dia kena penyakit, kal marid alladhi yakhafu ziyadatahu fi ibahatil fitr,
ya, maka hukumnya sama dengan orang yang sedang sakit. Ya. Orang yang sedang sakit dia khawatir kalau dia berpuasa akan menambah rasa sakitnya. Li'anna al-maridha innama ubiha lahul fitru khaufan mimma yatajaddadu bi siyamihi min ziyadatil marad wa tatawulihi. Karena orang yang sakit itu dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia berpuasa, dia bakalan sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Ya. Fal khaufu min tajaddudil marad fi ma'nahu. Maka demikian juga orang yang sehat. Kalau dia takut dia berpuasa, bikin sakit, sama maknanya dengan orang sakit. Maka dikiaskan. Ya, saya kasih gambaran begini ya. Ini Ibnu Qudamah menjelaskan. Ini orang sakit. Orang sehat. Ya, kalau orang sakit jelas dia boleh berbuka. Timbul pertanyaan, kenapa boleh berbuka? Kenapa boleh tidak puasa? Para ulama menjelaskan sebabnya dua. Ya. Ini kan masalah. Sebabnya dua. Sebabnya karena takut penyakitnya tambah parah. Penyakit tambah parah. Yang kedua, takut kesembuhan tertunda. Nah, ini istilahnya dengan khawatir terjadi sesuatu, yaitu khawatir terjadi sesuatu yang baru. Khawatir terjadi sesuatu ya yang baru yang berkaitan dengan penyakit. Maka Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengkiaskan orang sehat dikiaskan kepada orang sakit. Kepada orang sakit. Apa sisi kiasnya? Yaitu sama-sama khawatir, sama-sama takut atau khawatir timbul penyakit yang baru, timbul yang baru berupa penyakit. Timbul hal yang baru berupa penyakit. Perhatikan di sini. Kalau yang di sini orang sehat, dia berpuasa takut sakit. Kalau ini juga sama, takut sakitnya bertambah atau takut tertunda kesembuhannya. Sama-sama khawatir tentang sesuatu yang baru berkaitan dengan penyakit. Bedanya di mana? Bedanya kalau ini takut penyakit dari tidak berpenyakit menjadi penyakit. Kalau yang sehat dari tidak sakit menjadi sakit, kalau yang sakit takut sakitnya bertambah atau tertunda kesembuhannya. Ya, tambahan penyakit ini berarti penyakit baru, penyakit level 2 ditambah lagi level 3. Level 3 ini suatu yang baru. Dari sinilah Ibnu Qudamah mengambil kias kalau begitu orang sehat juga yang khawatir sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Dia khawatir kalau dia berpuasa menimbulkan sakit, dia boleh tidak berpuasa. Ya, sampai Ibnu Qudamah menukil dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya tentang orang yang man bihi syahwatun ghalibatun lil jima'. Dia dalam kondisi syahwat yang sudah tidak bisa dia tahan lagi dan dia harus berjima, ya. Kemudian ya khafu an tanshaqqa unsayahu, dia khawatir terjadi robek pada testisnya misalnya. Kata Imam Ahmad falahul fitr, boleh dia berbuka. Boleh berbuka. Kenapa khawatir kalau dia tidak berjima terjadi penyakit pada dirinya, dia boleh berbuka. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka kembali kepada petugas medis, ya baik dokter maupun perawat. Ini saya bicara secara hukum ya, tetapi untuk menentukan apakah kalau dia berpuasa bisa menimbulkan penyakit atau tidak, ada kekhawatiran bisa menimbulkan penyakit atau tidak, maka dikembalikan kepada para pakar. Antum para petugas medis yang lebih paham. Kalau saya, misalnya saya petugas medis, kalau saya berpuasa rawan terkena COVID, ya sudah, nggak apa-apa nggak berpuasa, nggak berpuasa, ya. Tidak apa-apa, ada kekhawatiran timbul terkena penyakit ya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah, dikiaskan orang sakit dengan orang tidak sakit karena sama-sama khawatir terkena penyakit. Satunya terkena penyakit baru, yang satu terkena tambahan penyakit. Saya rasa mudah-mudahan jelas ya. Ya, tinggal bisa didiskusikan sama para pakar, para dokter, apakah kalau kita menangani pasien dalam kondisi berpuasa, kita bisa lebih rawan terkena penyakit atau tidak? Ya, kita bisa lebih rawan terkena penyakit atau tidak. Dan subhanallah, dalam puasa seorang ibu yang dia punya janin,
Dia boleh tidak berpuasa karena khawatir janinnya sakit, tidak kurang asupan gizinya. Padahal ibunya mungkin kuat, meskipun dia berpuasa dia kuat, tapi kalau dia berpuasa dia nekat berpuasa khawatir janinnya asupan gizinya kurang. Dia boleh berbuka karena memikirkan janin tersebut. Dia boleh berbuka demi keselamatan janin tersebut. Apalagi berkaitan dengan keselamatan dirinya sendiri. Ya. Intinya masalah dalil kita sudah jelaskan, adapun masalah praktek nyatanya, realnya bagaimana, apakah benar kalau berpuasa itu bisa rawan terkena penyakit Covid atau tidak, maka itu dikembalikan kepada para pakar dalam hal ini. Kalau mereka mengatakan iya benar rawan bisa terkena penyakit Covid dan berbahaya, maka tidak apa-apa tidak puasa. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.